Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kapankah kita melaksanakan sujud sahwi, sujud karena lupa? Sujud sahwi itu adalah suatu sujud yang dilaksanakan sebelum kita melaksanakan salam, sama sujudnya adalah 2 kali sujud. Karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan itu secara singkat saja, kapan kita melaksanakan sujud sahwi atau sujud karena lupa. Wahai sahabatku, kita harus mengerti dulu bahwa dalam sholat itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Yang pertama ada rukun. Berapa jumlah rukun yang kita ketahui? Jumlah rukun yang ada sebagaimana dijelaskan, rukun sholat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, jumlahnya adalah 18. Sunnah ab'ad itu jumlahnya ada 6, dan sunnah hayat itu jumlahnya ada 15. Jadi kalau kita strukturkan ada 18, 6, 15. 18, 6, 15. Rukun-rukun sholat jumlahnya adalah 18, kemudian sunnah ab'ad jumlahnya adalah 6, dan sunnah hayat jumlahnya adalah 15. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah karena dia adalah bagian dari rukun. Unsur-unsur yang terpenting, aspek-aspek yang terpenting di dalam sholat itu namanya rukun. Yang rukun itu berjumlah 18 menurut kitab Kifayatul Akhyar. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah berdiri, yang ketiga adalah takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, atau yang lain-lainnya, ada jumlahnya 18. Kalau sunnah ab'ad, apa sunat ab'ad? Sunat ab'ad itu diantaranya adalah kunut subuh atau kunut ketika separuh akhir pada bulan Ramadan, tentu ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian tasyahud awal, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud awal, membaca sholawat juga atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir. Sunnah ab'ad nanti akan kita ulas ini secara perlahan, apa bedanya sunnah ab'ad dengan rukun tadi itu dalam hal sujud sahwi. Kemudian ada namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu banyak, diantaranya adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku, mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal, membaca zikir ketika ruku, ketika sujud, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari sunnah hayat. Karena itu, ketika seseorang meninggalkan rukun karena dia lupa, maka apa yang harus dilakukan? Ketika seseorang itu meninggalkan rukun, ruku misalnya, maka dia harus melaksanakan ruku yang tertinggal itu. Kalau dia lupa misalnya ruku, sebelum salam dia ingat bahwa dia yakin belum ruku, maka dia harus mengulang rukunya, harus menambah lagi dia berdiri untuk melaksanakan ruku, dan setelah itu sebelum salam dia sujud sahwi. Dalam konteks orang meninggalkan rukun, maka dia harus menambah rukun yang belum dilaksanakan itu, dia harus melaksanakan rukun yang tertinggal itu, dan dia harus sujud sahwi. Demikian pula ketika orang dia menambah karena lupa, maka dia pun juga sujud sahwi. Jadi dalam hal rukun sholat, orang melaksanakan sujud sahwi karena pertama, karena dia menambah rukun, yang kedua karena dia mengurangi rukun. Karena menambah rukun atau mengurangi rukun, maka ketika dia ingat kalau kurang, dia menambah. Kalau dia ingat bahwa itu ada tertambah, ada lebih, maka dia sujud sahwi. Jadi ketika seseorang itu menambah rukun karena lupa, maka dia pun sujud sahwi. Atau dalam hal dia kurang dari rukun, meninggalkan rukun lalu dia ingat lalu menambah lagi, dia pun sujud sahwi. Jadi kalau dalam hal rukun, dia wajib untuk mengulangi apa yang dia lupa karena rukun.
atau karena dia menambah maka dia sujud sahwi. Jadi kalau dia meninggalkan rukun dan dia ingat maka dia menambal, harus melaksanakan rukun itu. Nah, dia sujud sahwi. Kemudian kalau orang meninggalkan sunnah ab'ad, dia tidak harus menambal, tidak harus melakukan apa yang dia lupa. Sehingga kalau misalnya orang lupa kunut misalnya, dia tidak harus berkunut, menambah kunut lalu melakukan kunut, tidak harus. Tapi cukup dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi dilaksanakan dalam hal rukun sholat yang tertambah karena lupa dari itu, atau karena yang tidak dilakukan lalu ditambal, lalu dia sujud sahwi. Tapi kalau dia meninggalkan sunnah ab'ad, maka seseorang lupa kunut, lupa tasahud awal, atau dia lupa tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasahud awal, maka dia tidak harus mengulanginya, tidak harus, tetapi dia cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, bagaimana dengan sunnah hayat? Kalau sunnah hayat, orang meninggalkan sunnah hayat tidak usah diulangi dan juga tidak usah sujud sahwi, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 aspek ini harus kita pahami dengan benar, kapan kita akan sujud sahwi dan kapan kita tidak sujud sahwi. Hitungannya tadi, rukun jumlahnya 18, sunnah ab'ad 6, sunnah hayat jumlahnya adalah 15. Dan ini adalah pengetahuan dasar yang harus kita mengerti supaya ibadah sholat yang kita lakukan itu memang benar-benar didasari oleh ilmu. Bukankah ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ibadahnya orang yang berilmu itu dinilai lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding ibadahnya orang yang tidak berilmu. Karena itulah wahai sahabatku, ketika kita memulai sholat misalnya, maka kita harus sadar bahwa di dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ketika kita sholat misalnya, kita berjamaah atau sholat sendiri, maka ada bonus-bonus yang banyak. Dan bonus-bonus itu harus kita ambil, sebaiknya kita ambil, supaya sholat kita ini bernilai tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan yang lebih penting dari itu dalam kajian tasawuf, bahwa kita harus mulai berlatih untuk khusyuk, berlatih untuk melakukan konsentrasi, kita berdialog dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang bisa diambil. Ini teori terbaru wahai sahabatku, ada penemuan, ada informasi dari dokter, misalnya mengatakan bahwa penyakit COVID-19 ini, kalau orang sudah terkena COVID-19, ternyata ada obat yang alamiah, obat yang selalu dilakukan oleh umat Islam. Apa itu? Yaitu sujud. Ketika sujud itu kan paru-parunya pada posisi yang di bawah, posisi paru-paru di bawah. Ketika itulah ceritanya cairan yang agak lekat sebagaimana lem, itu akan menjulur ke bawah, akan turun ke bawah, dan itu kalau misalnya kita batuk, dia akan mengeluarkan dahak. Itu artinya ketika pada posisi sujud, itu posisi cairan itu akan turun ke bawah. Artinya ada pembersihan. Ada orang menyebutnya namanya teori proning. Jadi kalau dalam teori sujud, maka sujud itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Misalnya berapakah bacaan sujud? Bacaan sujud itu yang penting ketika sujud itu kan tumak nina, tapi membaca tasbihnya, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu bisa 3, bisa 7. Itu kan kalau agak lama semakin bagus, karena ada istilah bahwa paru-paru kita pada posisi di bawah sehingga cairan itu bisa turun ke bawah, ada sirkulasi di dalam tubuh kita ini. Wahai sahabatku, kalau ada umat Islam yang masih korupsi, yang masih kolusi, dan lain sebagainya, itu barangkali sholatnya tidak membekas di dalam dirinya. Sholatnya tidak berimplikasi kepada kehidupannya.
Karena itu, sholatlah kalian, maka sholat itu akan membuat diri kita ini tidak hanya baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga baik dalam tingkah laku kehidupan kita ini. Karena diawali sholat, maka pantas saja bahwa awal kali besok yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Wahai sahabatku, ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat tadi itu dalam hal sujud sahwi. Semoga ini menjadi pengetahuan yang tidak terlalu banyak, ini menjadi pengawal bagi sahabatku yang ingin mengetahui detil-detil tentang sujud sahwi. Untuk kita pemula, saya akan pemula wahai sahabatku, untuk pemula silahkan baca kitab Kifayatul Akhyar dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain bisa dibaca dalam kitab-kitab yang disampaikan atau yang ditulis dalam mazhab yang berbeda itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.